Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di sini di channel Waktu Itu. Kali ini gue kedatangan tamu seorang wanita yang memiliki kisah cinta yang sangat menarik teman-teman. Yang bisa dibilang sangat awet sampai saat ini terjadi. Kita langsung aja perkenalkan wanitanya. Silahkan diperkenalkan kepada teman-teman. Halo teman-teman, nama gue Retnowati, biasa dipanggil dengan Retno. Saat ini gue tinggal di daerah Jakarta Selatan di wilayah Tebet. Kemudian untuk aktivitasnya, gue ini seorang wanita pekerja masih di wilayah Jakarta Selatan juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, oke. Nanyanya waras dong. Oke, kita ulang. Teman-teman kita ulang ya, karena dia waras. Halo, apa kabar? Alhamdulillah waras, lu gimana? Waras. Waras. Kalau gue agak stres. Agak stres. Makanya di sini gue undang lo. Biar tambah stres. Oke. Tapi di sini gue denger dari lo ya, secara singkat ya. Kalau lo memiliki kisah cinta yang sangat menarik dan mungkin surganya lo sampai saat ini. Ya dong. Ya dong. Atau jurang lo nih. Oh surga. Oh surga. Surga dong. Surga. Oke. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan kisahnya Retno, di sini saya pengen kalian fokuskan pikiran kalian dan fokuskan pendengaran kalian karena kisahnya Retno ini sangat menarik. Mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi dari kalian. Oke? Ayo silahkan Retno diceritakan kepada teman-teman. Oke, jadi gini ceritanya. Ini kisah gue tentang ketika itu di tahun 2003 dulu. 2003 itu gue masuk SMP nih ceritanya. Nah, dulu kan kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2. Nah, di tahun 2004 ke 2005 gue melihat nih sesosok cowok yang menarik mata gue nih ya, bukan perhatian dulu, mata dulu nih. Terus kayak bisa dibidik gitu ya, bisa diincer nih. Kemudian gue cari tahu ternyata kelasnya adalah kelas di sebelah gue dan si kelas itu isinya adalah orang-orang pintar. Nah, tapi itu tidak menyurutkan gue untuk diem aja dan gue tidak diem untuk tidak mencari tahu siapakah dia. Tapi sebelum itu, lo ini waktu itu bertemu di kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP. Jadi cerita ini saat lo masih 2 SMP ya? Masih 2 SMP. Oke, 2 SMP. Sekolahnya di mana kalau boleh tahu daerahnya? Di wilayah Manggarai. Wilayah Manggarai. Oke, banyak ya sekolah di wilayah Manggarai ya? Banyak. Apa mau disebutin nih? Oh, nggak usah. Oke, Nggak usah. lanjut. Oke, jadi gini Ji. Setelah itu, tapi kan namanya sekolah repot ya. Akhirnya kayak ke skip aja gitu. Sampai akhirnya gue naik ke kelas 3. Ternyata gue satu kelas sama itu cowok gitu. Tapi kelas yang gue satu kelas sama dia ini, yang notabene ini kelas terkutuk karena katanya yang masuk di kelas itu tuh anak-anak yang bandel gitu. Cuman ya terserah lah ya. Itu akhirnya karena satu kelas nih, gue coba dong buat deketin. Ternyata susah karena orangnya pendiam gitu. Tapi gimana ya, gue meluapkan isi hati gue itu dengan cara gue nulis puisi dan gue deketin temennya. Kebetulan temennya dia itu deket juga sama gue. Nah, kenapa kalau dari orangnya sendiri ya, sebenarnya sih bukan tipikal yang ganteng, karena menurut gue ganteng itu kan relatif ya, tergantung sama
selera orang gitu. Dan buat gue dia itu pintar, jadi dia itu menarik di mata gue. Dan satu lagi yang paling penting nih kalau buat gue sendiri, itu dia itu tinggi orangnya. Tinggi, oke. Gitu. Selain tinggi nih, ciri-ciri rambutnya, mukanya, kayak gimana sih biar ada gambarannya ke teman-teman? Jadi gue itu suka sama cowok yang tinggi, terus pakai kacamata, dan dia suka main basket gitu. Kalau buat baik kan belum kenal deket ya, jadinya belum tahu lah gitu. Karena walaupun kita satu kelas, dia tuh jarang sosialisasi gitu sama yang lain, termasuk sama gue gitu. Berarti lo selama naik kelas 3 dan sekelas itu, lo jarang ngobrol dong sama dia? Jarang banget ngobrol. Dan gue tahu sendiri teman gue suka sama dia, mencoba buat deketin, dan malah jadi kesel sendiri karena dia orangnya pendiam. Gitu. Pendiam banget. Tapi temen gue yang deket sama gue dan dia ini tahu kalau gue nih suka gitu. Sampai akhirnya ya udah gitu aja sih, maksudnya nggak yang sampai bisa ngobrol, bisa dekat itu, kayak mimpi aja gitu, nggak bakalan lah gue bisa dapetin nih cowok gitu. Anak basket, tinggi, pakai kacamata, tipe lo banget lah ya? Ya itu tipe gue banget lah. Terus kan lo tadi bilang deketin lewat temennya lo dan temennya dia, itu progresnya gimana? Iya gimana ya, karena dia orangnya tertutup kan, mau dideketin sama temen gue pun ini gimana sih, susah gitu. Pokoknya kayak mau gimana-gimana tuh susah dideketinnya. Cuman mungkin kalau ngobrolin sekolah, masalah tugas, PR, dan lain-lainnya itu masih mau. Ya cuman kan mungkin karena masih urusan sekolah, bukan yang pribadi gitu. Tapi ya gitu aja sih pokoknya. Nggak yang sampai bisa deket gitu. Karena ya udah ketemunya pas kelas 3 itu doang. Kelas gitu. 3? Kelas 3 itu doang, sampai lulus udah. Sampai lulus udah? Terus lo kehilangan dia tanpa lo menyatakan langsung? Enggak, gue nggak sampai menyatakan. Lulus udah, hilang ya, masuk SMA masing-masing gitu. Cuman masih tertanam di hati gue gitu. Kalau boleh tahu namanya siapa nih? Namanya ntar di akhir aja ya. Nih, gitu. Selagi cerita sebut aja namanya. Boy aja deh, Boy. Oke, boleh ya. Si Boy. Oke. Anak lelaki ya. Lelaki. Ya. Lanjut. Nah terus kan udah tuh ya lulus SMA, tapi gue tetap kepo ya, tetap stalkingin dia. Zaman itu kan baru-baru ada dulu masih zamannya Friendster, gue masih inget tuh zamannya Friendster, masih zamannya telepon rumah tuh. Cuman gue cari tahu dia masuk SMA mana, masuk SMA mana, terus dari sekolah gue itu siapapun yang gue kenal, siapa yang masuk situ juga, jadi masih bisa gue tanyain gitu niatnya gitu kan. Cuman karena kayak lost contact juga sama teman-teman gue, jadi ya sudah, nggak ada komunikasi, gue juga kehilangan dia, kehilangan jejak. Dan ya udah kayak masing-masing gitu. Gue pun juga di SMA punya temen baru, deket sama yang lain, jadi ya udah aja. Berarti lo zaman SMA pisah, lost contact, terus lo pacaran nih sama orang lain? Iya. Oh iya. Gimana, boleh ceritain itu? Ceritain dong prosesnya sampai nanti akhir kayak gimana? Nah sebenarnya itu pun kan sebenarnya dia masih ada ya, di dalam hati gue tuh masih ada kan. Cuman
coba untuk melupakan lah gitu, apa, move on ya, Move on, bahasa sekarang dia move bahasa on. sekarang move on, buat move on lah gitu. Terus akhirnya gue kenal dan deket dan pacaran sama seorang cowok gitu, temen gue di SMK dulu, gue dulu masuk SMK, terus gue pacaran sampai kurang lebih 5 tahunan lah. Jadi dari lulus dari sekolah, dari SMA sampai kuliah gitu. Cuman ada momen dimana gue ketemu lagi sama si boy. Gue ketemu lagi kan, reuni sama si boy ini, gue minta nomornya, terus tapi nggak langsung kontekan gitu. Sorry, itu pas baru mau masuk kuliah. Nah kebetulan bis yang dulu kan masih ada Metro Mini ya, sebelum ada Transjakarta, itu lewat belakang kampus gue sampai tuh. Nah ceritanya gue kan kontak dia nih, masih lah gitu, kayak masih ngarepin gitu, karena kan ketemu lagi, si ngarepin dia. Gue kontak dia, gue tanya tuh, speak lah gitu ya, speak, kok lo nggak dateng gitu. Gue minta nomor dari temennya, kok lo nggak dateng reuni gitu. Terus dia juga ya masih sama, nggak bales gitu kan. Orangnya diem gitu, tahu-tahu dia nge-WA gitu, nge-WA dia dulu apa ya, dulu kayaknya SMS deh. Dulu zaman SMS atau BBM. Kayaknya udah ada WA belum ya, pokoknya kayak ya kalau nggak SMS WA deh. Oke. Itu eh dia nanya ke gue, tahu-tahu dia nanya lah, lu masuk ke kampus itu juga gitu. Iya, ke situ juga. Kok lo nggak bilang sih kalau itu Metro Mini sampai belakang kampus? Lah kok jadi tiba-tiba gue disalahin gitu Sama si boy. sama si boy gitu. Ini orang kok kocak gitu, nggak, ya kita kan lost contact ya, terus nggak ada komunikasi kan. Tahu-tahu dia ngomong kayak gitu gitu. Terus ya emang nggak ada yang ngasih tahu lo gitu kan, emang teman-teman lu nggak ada yang ngasih tahu lo, atau lu nggak nanya abangnya, karena gue juga baru tahu kan, sama-sama masih baru gitu kan, jadi maba gitu. Ya udah gitu kan, ya sudah. Terus akhirnya di semester, sekitar semester 1 ke semester 2 itu sempet ketemu nih, karena dia minta tolong sama gue buat ngerjain tugasnya dia. Nah terus ya udah kan, ya gue bilang, gue nganggep kayak apa ya, gue dibayar gitu, maksudnya gue ngerjain tugasnya dia, ya udah bisnis gitu, bukannya cuma-cuma gitu kan, bukan karena gue masih ada apa ngasih ngarep tapi terus gue cuma-cuma, enggak, bisnis tetaplah bisnis gitu kan. Ya udah tuh, udah. Dan itu posisinya gue masih pacaran sama cowok gue pada saat itu gitu. Nah terus berlanjut ketemu. Nah karena ternyata gue masih menyimpan bener-bener perasaan itu sama dia, jadi gue putus tuh sama cowok gue. Nah putus itu 5 tahun gue pacaran. Nah putus, gue deket sama dia, terus tapi sampai akhirnya itu nggak pernah ada yang namanya nembak gitu, dia nembak gue atau gue nembak dia, tuh nggak ada yang lu mau jadian nggak sama gue gitu, nggak ada sih. Yang cuman deket, gue deket sama lo tahu gue sayang sama lo, sama-sama, ya udah kita jalanin gitu. Kalau dibilang pacaran ya kayak orang nggak ada proses nembak. Kalau dibilang HTS juga kita sama-sama jaga perasaan gitu, tapi emang hubungan gue itu tertutup, sangat tertutup, sampai gue ini dikira nggak punya cowok, nggak ada cowok yang dekat dalam artian pacar gitu, disangka sama teman-teman gue, karena kalau gue ketemu dia itu nggak dekat kampus, nggak dari kampus, jadi jawab
ketemuannya di mana gitu, jadi nggak ketahuan sama teman-teman gue gitu. Itu berapa lama lo ngejalanin hubungan itu sampai akhirnya lo sepakat nih kalau kita berhubungan dah, kita eh, jalanin yuk. Tuh. Iya, sampai gue menemukan ujungnya sama dia gitu, bener-bener sampai gue yang lulus kuliah sampai kerja itu nggak ada kata-kata, nggak ada yang namanya kamu pacar aku pacar kamu, dan selama itu gue tetap ngomong, manggilnya tuh gue lo gitu. Jadi nggak ada yang apa, gue pacar lu nih, lu pacar gue, kita pacaran. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti Dari kuliah sampai kerja sampai sekarang. Sampai kerja sampai sekarang. Nah, sekarang berarti nggak ada status apapun nih. Nah, kalau sekarang sudah hampir berapa tahun ya? 8 tahun jalan 9 tahun udah ada status. Nah, pengen tahu dong nih statusnya apa, dan 9 tahun ini kalian ngejalanin atau apa sih yang bisa diceritain ke teman-teman kebahagiaannya? Jadi alhamdulillah hampir jalan 9 tahun ini gue sudah punya status akhirnya sama dia, sama si boy ini, menjadi suami istri. Hebat suami istri. Udah jadi suami istri. Gitu. Tapi gue penasaran nih sama lo. Kok lo bisa jadi suami istri tanpa ada status gitu? Terus lo cara lo izin sama orang tua lo, izin sama orang tua dia kayak gimana tuh? Kan awalnya emang kalian nggak kelihatan pacaran nih. Nah gimana tuh? Gue pengen tahu. Nah jadi emang aneh sih menurut gue tuh, siapa sih yang bisa kuat gitu? Cewek kan biasanya maunya ada status ya gitu. Tapi gue sendiri kayak nggak mau yang, karena gue nya orangnya bebas ya. Jadi gue nggak mau yang terlalu dikekang gitu. Tapi tetap siapa yang ada di hati gue ya gue jaga gitu, jaga hatinya. Jadi walaupun kita sama-sama gak pernah menyatakan lu pacar gue pacar lu, kita sama-sama jaga hati dan kita komitmen. Nah, komitmen buat serius itu gue jalani sekitar 2 tahun belakangan. Jadi kan gue deket 5 tahun nih, 3 tahun pertama ini ya kayak orang pacaran lah, gimana sih, biasa gitu. Nanya apa, mengenal karakter gitu. Terus yang 2 tahun belakangan ini barulah kita mau komitmen kalau bukannya komitmennya ke lebih serius aja gitu. Kita mau ngerancang ngerancang mau merit gitu. Kalau ini tuh mau merit, kita tuh mau merit. Karena dari pertengahan itu, selama gue dekat sama dia, gue bilang gue ini nggak nyari pacar lagi, gue nyari suami gitu. Nah sebenarnya selama gue dekat sama dia itu kan gue nggak kelihatan pacarnya orang ya, gue juga dideketin sama cowok lain, dan gue menanyakan hal yang sama. Gue bilang gue mau merit di umur 21, lu sanggup nggak? Karena gue bukan lagi nyari pacar, tapi gue nyari suami. Banyak orang yang nanya gue gitu, nanyain gue mau jadi pacarnya dia atau enggak, mundur gitu. Jadi gue udah ngekat orang di awal gitu. Jadi gue nggak mau ngasih harapan ke orang lain lah gitu. Kalau lo sanggup, ya udah, seberapa mana kesanggupan lo, keseriusan lo sama gue, sanggup nggak lo serius sama gue gitu. Dan cuma boy ini gitu yang maksudnya bisa nyanggupin dengan dia menikahi gue di umur gue 21. Dan bener gitu, dan emang lu sanggup gue umur 21 lo nikahin gue? Ya oke, gue akan berusaha gitu.
cuman dia doang. Tapi kenapa lo yakin kalau emang dia orangnya? Bukan dari dia berkata sanggup atau bersikap sanggup nih, pasti ada apa ya, pemikiran-pemikiran lain atau penilaian lain sampai lo yakin kalau benar itu Boy adalah yang nantinya jadi suami lo. Apa yang ngebuat lo yakin selain itu? Nah, emang kan kalau dari awal kalau dari awal itu kan nggak pernah ngobrol ya, ketemu juga pas kuliah gitu kan. Jadi selain gue sambil kenal sama dia, selama dekat sama dia, sebelum itu, selama gue lulus SMP, kan nggak ketemu dia tuh ya Ji. Di setiap sholat gue, di setiap momen gue lagi sendiri, gue selalu berdoa untuk bisa dideketin sama dia. Karena entah kenapa, gue tuh kayak ya yakin gitu. Gue pengen deket sama si boy ini dan gue yakin kok kayaknya tuh dia bisa jadi orang yang tepat buat gue. Ya, dewasa banget gak sih? Tua ya. Tua, ibarat kata tua lu. Tua ya kan? Gitu. Cuman emang serius. Di mana-mana tuh gue coret-coret namanya dia tuh. Namanya dia ada di mana-mana, di lemari gue, di pintu rumah gue, apa namanya, di buku-buku gue. Itu tuh namanya dia aja gitu. Makanya pas ketemu lagi pas kuliah tuh kayak amazed banget gitu kan, kayak bener gak sih gitu, kok ketemu lagi gitu, kayak gue dikasih kesempatan lagi gitu, kayak dikasih kesempatan buat coba deh lu deketin, siapa tahu sekarang bisa gitu. Gitu sih, gue berdoa biar kalau emang dia yang tepat ya dideketin, kalau emang bukan dia yang tepat buat gue ditunjukin biar nggak kelamaan gue sama dia gitu. Jadi ya mungkin itu yang ngebantu juga gitu. Selain itu juga selama gue deket sama dia kan ngobrol nggak cuman ngobrol biasa ya, karena menurut gue ada obrolan yang harus dibicarakan ketika lu udah serius sama seseorang gitu. Biar lo tahu gimana caranya orang ini ketika menghadapi lo saat lo marah, saat lo nangis, saat lo kesel, saat lo punya masalah, dia tuh reaksinya gimana gitu. Dan suka ngobrolin apaan aja sih diobrolin ya, politik lah, gosip lah, artis, segala macam. Maksudnya cuman biar kita tuh tahu gimana pandangannya dia gitu. Dan gue melihat si boy ini buat gue dewasa gitu, pemikirannya dewasa, emosionalnya bisa teratur, dia bisa ngatur emosionalnya dia gitu. Sedangkan gue sendiri emosinya meledak-meledak. Kalau ketemu sama orang yang meledak-meledak juga kan jadi hancur kan gitu. Harus gue cari orang yang bisa ngademin nih gitu. Terus akhirnya setelah lo memutuskan buat rencana nikah nih, lo izin dong ke orang tua. Iya. Orang tua kalian berdua lah gitu. Responnya aman-aman aja dan lancar gitu. Tidak semulus itu bro ya kan. Gimana ceritanya tuh? Sebenarnya gue itu kan ada di keluarga yang tidak membolehkan untuk pacaran, tapi gue bandel nih gitu, karena menurut gue untuk saat ini kalau kita nggak tahu apa namanya sifatnya orang itu, nanti kita malah kejebak sendiri gitu. Sedangkan kalau kita emang niatnya serius buat nikah itu kan lama ya, nggak cuma setahun 2 tahun gitu kan, kalau bisa kan selamanya. Jadi ya gue sendiri yang harus menyesuaikan
gue sendiri yang harus nyari dan menyesuaikan dengan diri gue gitu. Nah, kalau dibilang biasanya kalau orang pacaran kan setiap malam minggu misalnya main ke rumah gitu ya, seminggu sekali. Ini bisa dibilang gue selama 5 tahun itu baru setahun belakangan sebelum gue akhirnya memutuskan merit, baru dia gue ajak ke rumah gitu. Dan ya jelas nyokap gue dan kakak gue, abang gue kaget gue bawa cowok ke rumah gitu. Cuman kan orang tua pasti tahu lah kalau anaknya punya pacar, dari gelagatnya kan pasti tahu gitu. Dan pada saat itu bukan gue yang izin, tapi gue yang nyuruh dia buat izin ke keluarga gue buat nikah gitu, mau nikah nih gitu, gimana, boleh nggak, ibaratnya apa, ngelamar ya, ngelamar secara pribadi dulu, boleh nggak gitu. Saya melamar anak ibu gitu. Dan sebenarnya sih nyokap gue eh, kayaknya gitu kurang kurang suka gitu, karena secara physically emang dia tuh nggak dibilang ganteng, enggak gitu. Cuman kalau buat gue dia punya apa ya, kayak aura gitu, kayak wibawanya dia gitu. Cuman kalau emang ya dikembaliin lagi ke gue, kalau memang gue mau sama dia ya mudah-mudahan itu jadi pilihan yang terbaik buat gue gitu. Akhirnya di tahun 2015 gue nikah sama dia gitu. 2015. Berarti itu 10 tahun, Ji. 10 tahun ya? 10 tahun. Belum dong, kan sekarang baru 2024. Enggak, kan dari gue kenal itu, dari dekat itu gue 10 tahun. Oke, oh iya Gitu, betul 10 tahun. Dari sekian cerita nih, lo nikah 2015 tadi. Si Boy ini bener gak dugaannya yang seperti lo pikirkan dan lo rasain waktu itu? Kalau dia dewasa bisa ngeredain emosi lo, atau sebaliknya nih, pas udah nikah ya ceritanya. Pas udah nikah. Oke, mungkin kalau di awal gue rasa sih semua sama, masih kayak penyesuaian gitu ya, karena belum sama-sama ngerti. 1-2 tahun 1-2 tahun emosinya masih agak tinggi, tapi 1 tahun enggak deh, enggak 1 tahun, cuman di 3 bulanan lah. 3 bulanan itu masih sama-sama, dia belum ngerti gitu nge-treat gue pada saat kayak gini, karena gue nggak pernah kayak gitu pas dekat dulu gitu kan. Terus setelah itu alhamdulillah sesuai dengan ekspektasi gue. Sesuai gitu, ya? Sesuai. Seru dong? Seru banget. Waduh. Seru banget. Terus lu udah punya momongan dong berarti atau belum? Alhamdulillah udah, sampai detik ini 2 aja. 2 aja? Umurnya berapa anak lo? Umurnya yang besar itu tahun ini mereka itu 4 tahun sama 6 tahun. 6 tahun sama 4 tahun. Berarti lo setelah lo nikah jeda 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun lo memutuskan punya anak. Cewek, cowok? Dua-duanya cowok. Oh, jagoan dua-duanya ya? Yoi. Oke. Gitu. Terus banyak hal gak sih, hal yang seneng, yang duka pas pernikahan? Pasti ada dong. Sebenarnya Ji, gini teman-teman ya, setiap rumah tangga tuh pasti ada ujian, klasik banget kan. Tapi emang buat gue pribadi, menurut gue ya, untuk mendapatkan si Boy ini kan gue perlu kerja keras nih ya, susah payah gitu. Dan setelah gue dapetin si Boy gitu ya, gue nikah sama dia, 6 bulan setelah gue merit, kebetulan gue tuh kan satu kantor. Nah, gue kecelakaan. Lu kecelakaan? Gue kecelakaan, berdua kecelakaan. Pulang kerja. Gitu. Nah, parahnya itu di gue. Kita ngindarin taksi yang rem mendadak, terus dia bawa motor kan, jatuh ke kiri, dia kepental ke depan,
Terus gue ketiban motor nih. Nah, mata kaki gue kedorong footstep. Nah, jadi patah di situ. Nah, ya lo tahu kan baru 6 bulan ya, lagi anget-angetnya nih nikah, kecelakaan. Gue nggak bisa jalan selama kurang lebih sampai 6 bulan kemudian. Gue sendiri nggak masuk kerja itu selama 2 bulan. Bener-bener yang di rumah. Nah, buat pengobatannya sendiri gue, jadi setelah kejadian itu gue langsung dibawa ke tukang urut tradisional gitu, terus dibenerin sampai 3 bulan. Ternyata kayak apa sih namanya, kayak kurang ngepas gitu loh, kurang ngepas. Nah, akhirnya pindahlah gue ke daerah mana, Sukabumi dapat 2 bulan. Kata si akinya sebenarnya bisa sih buat dibenerin lagi, cuman di awal dibikin dari awal lagi, alias kaki lu dipatahin lagi gitu. Cuman akinya nggak tega sama gue. Nah, terus setelah itu masih pengobatan tradisional, ceritanya iseng nih gue ke rumah sakit. Nah, kata dokternya gitu, pakai skrup, tapi hasilnya nanti 50-50. Menurut gue kalau 50-50 kan kayak, ya buat apa gitu kan. Toh gue bisa sekarang udah lumayan bisa jalan gitu. Ya udah akhirnya nggak jadi. Akhirnya ya udahlah begini aja lah gitu. Begini aja gimana tuh? Iya, kondisi kaki gue sekarang jadi nggak lurus gitu loh. Oke. Jadi nggak lurus, agak bengkok. Tapi gue lihat lu jalan normal lah tadi. Kelihatannya sih gitu, kelihatannya. Cuman pasti kayak agak apa sih namanya? Kayak agak jinjit sedikit gitu. Cuman yang membuat gue terharu adalah pada saat itu kan gue kejadian baru 6 bulan kan. Ya lo bayangin lah, lo nggak bisa jalan, mandi aja lo nggak bisa, apalagi yang lain gitu kan. Dan itu semua yang ngerawatin ya si boy ini gitu. Terus di situ ketakutan gue cuma satu sih, itu ya gue takut ditinggal sama dia gitu, karena kan baru merit, punya anak belum gitu. Terus nggak berhubungan suami istri dong berarti selama lo sakit itu? Enggak. Tapi tadi sesuai yang lo bilang, lo nggak bisa mandi, berarti dilapin dong atau dimandiin? Gue ngelapin sendiri gitu. Kalau keramas dikeramasin sama dia gitu, kayak ngesot ke kamar mandi terus dikeramasin sama dia gitu. Kok nggak digendong, kenapa lo mesti ngesot? Berat cuy. Oh berat. Berat. Lo kurus begini masa berat sih? Berat. Udah gitu pas itu gue lagi gemuk-gemuknya gitu. Pas lagi gemuk-gemuknya. Jadi ya udahlah, kasihan lah gitu. Ya udah gue ini aja sambil belajar ini juga kan, tadinya kan lemes gitu. Berarti selama itu boy ini ngejaga lo, ngerawat lo ya? Tapi ada kesel gak sih, dia sempat gerutu atau ngeluh gak sih dengan kondisi lo saat itu? Kalau gue sih nggak apa ya, gue sih nggak nanya sih. Gue nggak nanya, dia juga nggak pernah ngomong gitu. Karena mungkin dia ngelihat gue guenya udah kesel duluan sama keadaan gue gitu, udah gerutuan gitu. Mungkin pikiran dia ya ngapain juga gue gerutuan juga, orang dianya sendiri udah gerutuan gitu. Mungkin karena gue sih nggak pernah nanya sih. Tapi hebat sih si boy ini merawat lu sampai sembuh, dan setahun kemudian program anak ya? Bukan program sebetulnya Ji, malah gue itu gue sempat urut di daerah Srengseng Jakarta Barat, dan sama si kakek itu gue malah dibilang jangan punya anak dulu ya gitu, karena takutnya ngaruh ke kaki gue itu. Kok gitu. Ngaruh ke kaki? Kenapa efeknya ke kaki? Nah itu ya nggak tahu deh, pokoknya gitu, takutnya uratnya kenapa gitu kata dia. Oh ya udah kek gitu. Jadi gue 2015 merit, 6 bulan kemudian gue kecelakaan.
setelah gue genep merit setahun 2016 ceritanya gue misah nih, ngontrak gitu. Gue kontrak gila-gilaan bareng sama dia ya, uji nyali ya, misah dari orang tua gimana sih rasanya, pengen mandiri gitu. Malah itu dikasih rejeki hamil. Seru ya teman-teman ceritanya dari Retno ini. Mungkin kalian bisa mencontoh gimana sih seorang dari keluarga yang tidak memperbolehkan pacaran, tetapi dia bisa sampai menikah tanpa status di awalnya. Dan itu terjaga sampai saat ini pernikahannya, dan semoga sampai seumur hidupnya. Bagi kalian yang pengen mencoba, bisa dicoba atau dipikirkan lagi apakah ini caranya atau cara lain juga gitu ya. Nah, itu kan suami lu sampai saat ini masih kerja bareng sama lu? Enggak, di tahun 2000, nah gue hamil 2017 di terus gue itu habis kontrak pertama gue dulu habis kontrak, ya udah ya kan, gue nggak kerja 3 atau 4 bulan kemudian dia pindah kantor. Jadi terus gue mulai kerja lagi di tahun 2019. Oke. Gitu. Sampai saat ini ya. Sampai sekarang. Oke. Dan dengan 2 anak ini apakah lo cukup bahagia atau lebih bahagia lagi? Kalau dibilang karena 2 anak, pastinya lebih bahagia gitu. Cuman mau berapapun anak lu bukan menjadi tolak ukur kebahagiaan rumah tangga lu, karena itu akan menjadi penambah dan pelengkap gitu. Tapi kan gue sudah bahagia dengan sama si boy ini gitu. Jadi udah bahagia sama si boy dan tambah lebih bahagia dengan adanya anak-anak gue gitu. Happy ya. Dan satu pertanyaan lagi nih, No. Lo tadi kan janji awal mau kasih tahu namanya si boy ini di akhir. Coba lo kasih tahu gue siapa namanya dan kasih tahu temen-temen nih semua siapa namanya ya. Nggak usah kali, tapi udah janji ya. Oh nggak bisa gitu, No. Coba sebutin dong siapa namanya. Tapi sebelumnya mungkin cara gue ya boleh dicoba, boleh enggak ya, karena kan tergantung disesuaikan sama keluarga kalian masing-masing gitu. Kalau ini cara gue gitu, dan cuman itu aja sih, jangan sampai lo terjebak dengan orang yang salah gitu. Nah, buat si boy sendiri itu adalah suami gue sendiri yang bernama Pandu Putra, seorang crush gue dari SMP yang bisa gue nikahi sih. Akhirnya gue bisa menjalani hidup sama dia, dan alhamdulillah sesuai dengan ekspektasi gue. Dia orang yang dewasa, dia orang yang perhatian dan penyayang yang dibungkus dengan sisi cueknya dia gitu. Jadi namanya Pandu ya. Pandu. Buat Pandu, apa kabar? Salam kenal. Istri lo di sini. Yoi. Hebat perjuangan lo. Yoi. Kapan-kapan lo main ke sini ya. Konfirmasi kebenaran ceritanya Retno. Ya. Oke. Mungkin segitu aja, No. Oke. Terima kasih udah hadir di sini. Tapi sebelum gue tutup nih, gue pengen lo membuat suatu quote buat teman-teman semua di sini. Apa ya quote-nya ya? Sebenarnya ini bukan quote gue sih, yang akhir-akhir ini gue pakai ya. Sebenarnya ini salah satu quote dari seorang chefnya ganteng, tapi dia sangar. Pasti tahulah kalian siapa. Jadilah pemenang di setiap tantangan. Oke. Gitu. Keren. Terima kasih. Yoi. Oke. Oke, terima kasih Retno dan terima kasih Sama-sama. teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga menjadi hiburan kita semua. Oke, dadah.